Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family, apa kabar? Saya senang karena saudara-saudara adalah orang-orang yang setia untuk merenungkan firman Tuhan. Nah saudara-saudara, kita sudah membicarakan mengenai bagaimana orang-orang Ibrani menyebut nama Allah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah pernah Abraham itu berada di negeri Filistin, dia bertemu dengan Abimelek, dan pada waktu dia menggali sumurnya itu selalu diakui oleh pegawainya atau gembala-gembala miliknya Abimelek. Ya, jadi mereka diusir. Tapi karena Abraham tidak mau ribut, ya, dia tinggal di negeri orang, jadi ya sudah ngalah ya, buka lagi sumur yang lain. Nanti ada masalah begitu lagi. Jadi pada waktu Abimelek dan tentaranya ya yang bernama Pikol, dia ini panglimanya bertemu dengan Abraham dan dia mengatakan, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Ya, karena dia senang, dia mau berpisah, namun dari situ ya mereka mengadakan perjanjian. Jadi Abimelek mengatakan, kamu harus terus baik terhadap keturunan saya, anak, cucu, cicit, semuanya. Jangan sampai ditipu, jangan sampai dibohongin. Kamu harus tetap baik kepada keturunan saya. Abraham, ya saya bersumpah. Jadi dia mau bersumpah. Nah cerita ini diambil dari Kejadian 21 ya, mulai ayat 22 sampai 34. Nah setelah dia bersumpah tapi dia memberitahu, cuman ya dia menyesal lah karena sumur dia sering diambil oleh pegawai-pegawainya Abimelek. Lalu Abimelek mengatakan, oh gitu ya, saya nggak tahu, tidak pernah ada yang memberitahu saya dan saya tidak tahu kalau itu terjadi. Nah jadi pada waktu itu Abraham perjanjian itu dia memberi hadiah juga, memberi domba-domba kepada Abimelek. Namun ada 7 domba betina yang disisihkan. Lalu waktu dia menyerahkan semua itu, Abimelek bertanya ya, loh kenapa kok ada 7 domba yang kamu sisihkan, untuk apa? Ya saya minta supaya kita mengadakan perjanjian. Saya akan membangun lagi sumur. Nah pada waktu saya membangun sumur ini milik saya. Jangan sampai ada pegawai kamu yang ambil. Lalu mereka mengadakan perjanjian. Dan dalam mengadakan perjanjian itu Abraham memberitahu ya bahwa dia senang sekali karena Allah menyertai dia, dan dia menyebut dari ayat 32. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariksa di Berseba. Nah karena ada perjanjian itu dia sebut nama itu Berseba, tempat mereka berjanji, dan dia akan membangun sumur di situ. Dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal, El Olam. Ya, jadi ini El Olam itu disebutkan Allah yang kekal karena memang Allah selalu menyertai dia, apa yang dia lakukan. Dia diberi hikmat, kebijaksanaan, mengadakan perjanjian di sana, ya. Dan masih lama lagi Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Jadi pada waktu itu dia tinggal di Filistin. Nah saudara-saudara, dari cerita ini kita belajar beberapa hal ya. Yang pertama, memang Allah selalu menyertai dalam segala keadaan. Abraham kan sudah ngalah, dan Abraham akhirnya karena dia merasa tadinya selalu ngalah-ngalah, tapi akhirnya tidak bisa begitu terus. Dia harus mengadakan perjanjian supaya dia dapat membangun sumurnya. Karena mereka usaha mereka kan ternak ya, dan sangat penting sekali ada air untuk ternaknya minum. Nah yang kedua, kita juga belajar bahwa dalam perjanjian kita tidak boleh cincai-cincai. Nggak apa-apa lah, percaya saja gitu ya.
Jadi harus diberi hikmat, kebijaksanaan pada waktu ada orang mungkin meminjam sesuatu, ada orang yang berhutang ya, tidak, itu mesti ditulis. Nah demikian juga pada waktu ya perjanjian kapan mengembalikan. Lalu orang yang sewa rumah ya, ada teman saya itu kalau sewa rumah belum 1 tahun ini kontrak, belum 1 tahun diusir, disuruh pindah, kontrak lagi diusir lagi, disuruh pindah. Nah ini kan menyulitkan ya, karena belum waktunya. Itu sebabnya harus teken kontrak dan memberitahu kalau belum tiba waktunya disuruh pindah harus bayar ganti rugi. Begitu juga gereja ya, kadang-kadang gereja mendapatkan tanah hibah, lalu tanah hibah atas nama perorangan. Nah akhirnya pada waktu bapaknya sudah meninggal, anak-anaknya atau cucunya ada juga yang menuntut ya, oh itu dulu tanah kami. Nah jadi ya walaupun ini untuk gereja juga perlu ada tanah perjanjian. Jadi kalau orang memberikan, saudara membuat surat perjanjian yang sah ya, dengan meterai gitu, supaya ya kita memang harus cerdik ya. Nah dengan kelahiran Tuhan Yesus kita mengenal Kristus dan kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Minta bimbingan Roh Kudus, sering berdoa, minta bimbingan Roh Kudus, diberi kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu supaya ya tidak saling merugikan ya kedua belah pihak, supaya juga ada damai, tidak jadi bertengkar karena ada bukti. Jadi segala sesuatu ya kita belajar supaya ada tanda bukti pada waktu kita mengadakan perjanjian ya. Walaupun Allah itu maha kekal, El Olam, namun kita itu manusia diberi kepandaian, Tuhan sudah melengkapi kita supaya kita juga gunakan. Jadi perlu juga belajar ya. Abraham cerdik, walaupun tadinya murah hati begitu, tapi dia cerdik, akhirnya jadi dia tidak diganggu lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan banyak hal kepada kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha kekal, dan kami tahu bahwa kami di dalam transaksi sesuatu kami harus ada surat perjanjian. Engkau berkati semua orang merenungkan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami semakin dekat hidup kami dengan Engkau, selalu berdoa, mengemukakan semua masalah kami. Kiranya Tuhan berkati. Jikalau di antara teman-teman kami ada yang sakit, Tuhan tilik dan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Jikalau teman-teman kami ada yang dalam permasalahan, dalam cobaan, Tuhan sertailah dan tolonglah. Mereka juga yang dalam kesusahan ya Tuhan. Karena ada yang meninggal, Tuhan juga hiburkan supaya mereka tahu bahwa harapan ada di dalam Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian saudara-saudara ya, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.